Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin wa qudwatan lil muttaqin wa imaman lis salihin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin imamil mujahidin sayyidil ghirril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in al-mujahidin al-tahirin amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udhu billahi minasy syaithanir rajim laqad ja'akum rasulun min anfusikum wa fi qira'atin min anfasikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Wa qala nabiyyuhu wa rasuluhul karim innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq atau kama qala Rasulullah Muhammad. Hadratul kiram wal muhtarramin, para alim, para ulama, para habaib, para masyayikh, para asatid wal asatidah, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah, wabil khusus guru kita semua Al-Karim Ibnul Karim Bapak Kiai Haji Taj Yasin Maimun. Kita doakan mudah-mudahan Gus Yasin panjang umur, sehat wal afiyah, semakin Allah berkahkan jabatan, rizki serta keluarganya. Amin. Wabil khusus guru kita semua Kiai Haji Muhammad Haris bersama ibu dan rombongan dari Al-Mustafa. Wabil khusus guru kita semua sahibu saung berkah, yaitu Gus Abdul Wahid Rusdi, atau dalam Facebooknya dikenal dengan AWR, AWRT Abdul Wahid Rusdi. Awer-awer kan ada dua awer-awernya ya. Yang saya hormati, saya banggakan, kita ta'zimi Habib Zaki Lapos dari Purwakarta. Jadi di antara yang berada di depan ini memang kelihatannya saya kalah ganteng dengan mereka, tapi sebetulnya hakikatnya memang saya goreng. Amin. Yang sama-sama kita hormati juga para tokoh politik. Ada Ketua P3 Karawang, tepuk tangan dong. Ada juga mana Ketua P3 Karawang, mana berdiri. Nah ini ya. Ada juga Ketua PKS Karawang, berdiri juga. Nah kalau P3 nanti yang ngongkosin Gus Yasin dengan ya, ya. Saya kena air berat lagi ngongkosin Gus Yasin. Nah kalau PKS dia ngongkosin saya. Nah, itu kalau yang diaku NU. Kemudian juga para pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Karawang yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para rois dan ketua MWCNU se-Kabupaten Karawang yang nampak hadir, ketua muslimat NU, Fatayat NU Kecamatan Cikampek dan Kota Baru. Sering saya sampaikan Gus Yasin, bedanya antara muslimat dengan Fatayat bukan urusan umur, tapi urusan di baunya. Kalau Fatayat masih bau parfum, muslimat balsem,
PPO, minyak angin. Ya udah, kalau ketua Muslimat Cikampek insya Allah bohitut. Kemudian teman-teman dari Al-Alawiyah, alhamdulillah, terima kasih. Alawi ya. Terima kasih juga seluruh panitia penyelenggara yang telah berjibaku mencari dana dan biaya untuk terselenggaranya acara pada malam hari ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita semua berkumpul di sini alhamdulillah dihadiri oleh ulama-ulama muda kita. Ada Gus Yasin, ada Gus Haris, tentu saja guru kita Gus Wahid. Ada juga Habib Zaki. Mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau ini sekali lagi membawa berkah untuk kita semua. Amin, 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 amin. Ya Rabbal. Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kelahiran Kangjeng Nabi junjunan kita Rasulullah Muhammad 15 abad yang lalu dinantikan oleh seluruh makhluk Allah yang ada di alam raya semesta ini. Menjelang kelahirannya, ibunda beliau tercinta, siapa namanya? Yang sopan, ibu Nabi, Biminah. Emang tukang lotek apa? Siti itu kalau nggak salah singkatan Sayyidati ya. Sayyidati artinya tuan putri. Bagus Siti teh, kunonen jadi rungkat tadi ya. Rungkat Siti. Ibunda Siti Aminah sudah hamil tua, kemudian mertuanya beliau, mertuanya Siti Aminah siapa namanya? Abdul Muthalib. Diam saja. Karena suaminya beliau sudah meninggal ketika usia kandungan 2 bulan. Siapa namanya? Bapaknya Kangjeng Nabi siapa namanya? Sayyidina. Enak aja Mang Duloh, Mang tukang cilok apa? Sayyidina Abdullah sudah wafat. Kemudian kakeknya masih ada, Sayyidina Abdul Muthalib. Sayyidina Abdul Muthalib berdoa di sekitar Ka'bah agar menantunya melahirkan dengan selamat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus 4 orang bidadari untuk menjadi bidannya junjunan kita Rasulullah Muhammad. Jadi Kangjeng Nabi mah bidannya bukan bidan neni. Bidan di dia bidan apa? Bukan bidan Siska, bukan bidan putih, bukan. Tetapi bidadari yang Allah turunkan. Yang pertama ibu kita semua, suaminya Nabi Adam alaihissalam. Siapa namanya? Ibu Siti Hawa. Kalau orang Kristen bilangnya Eva, Adam dan Eva. Jadi kalau di antara ibu-ibu yang namanya Eva, ganti isukan Hawa. Hawa panas kek. Ibu Siti Hawa. Ibu Siti Hawa berada di depan Siti Aminah, ibunda Kangjeng Nabi. Kemudian di samping kanannya adalah istrinya Nabi Ibrahim alaihis. Yang pertama, karena Nabi Ibrahim ini punya 2 istri. Yang pertama Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Dari Siti Hajar beliau melahirkan Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam. Dari Siti Sarah, padahal udah tua Siti Sarah, sekitar 80 tahunan hamil. Punanya di Cikampek 80 tahun hamil. Bingung banget bisa nomor kos aja. Mau gua si Gopur. Ayah si Gopur ayah. Gopur itu kita lantik kemarin jadi Ijnu, ketua Ijnu, Ikatan Jomblo Nahdlatul Ulama. Kemudian bidadari yang ketiga adalah istrinya Fir'aun laknatullah alaih. Kalau suaminya Fir'aun itu musuh Allah, tetapi dia punya istri yang sangat solehah, bager, gelis, cerdas, pinter, yaitu Siti Asia. Di Asia ini gak punya anak. Suatu ketika beliau sedang mandi bersama inang-inangnya,
ada yang hanyut. Ternyata dilihatin ada peti yang hanyut. Ternyata begitu dibuka, bayi ganteng, kaset, lucu, yaitu Nabi Musa alaihis. Padahal suaminya itu sedang pengumuman waktu itu kepada siapa saja ibu-ibu yang hamil tua itu di bawah pengawasan negara. Ketemu turun udah ditutur-tuturkan ku tentara Mesir. Begitu lahir laki-laki bunuh langsung, perempuan selamat, laki-laki lahir bunuh langsung. Akhirnya Allah mewahyukan kepada ibunda Nabi Musa untuk menghanyutkan Nabi Musa itu di sebuah peti. Selamatlah Nabi Musa. Nabi Musa akhirnya menjadi anak angkatnya Fir'aun laknatullah alaih. Bidadari yang keempat adalah ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Siapa namanya, Bu? Siti Maryam. Kita mah di Sunda, Gus. Jadi kalau nama Siti Maryam itu pasti dipanggil Ceiyah. Betul ya, Bu ya? Kalau Siti Khadijah itu Ceiyah. Padahal bagus namanya, Siti Aisyah, Siti Fatimah, Jempat pokoknya. Nah, Siti Maryam ini ibunda Kangjeng Nabi Isa alaihissalam, yang oleh saudara kita kaum Nasrani dianggap ibunya Tuhan ibu. Jadi orang Nasrani punya 3 Tuhan. Tuhan Bapa yaitu Allah, kalau mereka bilang Allah. Kemudian Tuhan Ibu Siti Maryam, Tuhan Anak yaitu Nabi Isa. Makanya kalau berdoa 3 Tuhan ditunjukin semua. Ibu, Bapak, Ibu, Anak, Anak, Ibu, Bapak, kan gitu ya doanya. Kurang-kurang jadi Tuhan Mbah. Mana Mbah Jamrong itu di Anda. Suatu ketika Gus, ada seorang izin, ada tisu. Saya sebetulnya ini lagi kurang sehat, tapi saya melihat Gus Yasin, kegantengan Gus Yasin jadi alhamdulillah jag-jag. Saya yang laki-laki aja suka, apalagi ibu-ibu. Makanya ibu-ibu bikin bendesek aja ini. Saya yakin pengen dipoto sama Gus Yasin. Kayak Gus Haris sama Gus Wahid bosen loh ya. Kok mau Gus Buyan mah? Wah ayah udah ikut dipoto Gus Buyan mah. Ini neng rejak bener, neng opung. Suatu ketika ada kiai naik bis malam dari Jakarta menuju Surabaya. Begitu naik ternyata di bis itu berendeng dengan pastor. Pastor itu pendeta Katolik yang tidak pernah nikah. Begitu jalan, Bismillahirrahmanirrahim, si kiai berdoa, Bismillahirrahmanirrahim mursaha. Kata pastor, mohon maaf Pak Kiai, ini bukan Bismillah, ini bis malam. Waduh, satu nolai ngeleh cerita. Begitu di tengah jalan, karena dari Jakarta masuk tol, keluar Kerawang, masuk lagi Cipali, hujan kan, halilintar menyambar-nyambar, Kluger, halilintar. Itu si pastor berdoa, haleluya, haleluya. Kata kiai dibalas gua ini, mohon maaf Pak Pastor, ini bukan haleluya, ini halilintar. Satu sama. Begitu sampai Cirebon, pastor ini rupanya lapar. Akhirnya dia ngeluarin bacang. Tahu bacang? Kalau di Jawa apa bacang itu? Lontong. Lontong. Keluarin lontong. Nah begitu dikeluarin kata pastor, Pak Kiai ada lontong ini, obat lapar Pak Kiai, dalamnya daging babi Pak Kiai. Kiai tentu saja nggak mau. Mohon maaf Pak Pastor, saya ini orang Islam, haram bagi saya makan daging babi. Kata pastor, sayang ya orang Islam, padahal daging babi itu daging paling yang paling enak di dunia. Waduh, aing eleh 2 hiji ya. Katanya daging babi daging yang paling enak di dunia. Akhirnya namanya juga kiai pinter. Nanya itu kiai, Pak Pastor mohon maaf, ini lontong yang bikin pasti istri Pak Pastor ya. Pastor melotot, siapa bilang? Saya ini tidak boleh kawin, haram bagi agama saya sebagai pastor, saya tidak boleh kawin. Dibalikin ku kiai, aduh sayang ya Pak Pastor, padahal kawin itu daging yang paling enak di dunia.
Sallu ala Nabi Muhammad. Satu lagu ya, siap. Pegang. Nah, satu lagu. Nah, begitu menjelang subuh, keadaan gelap gulita menjadi terang benderang karena malaikat Jibril diutus oleh Allah, ditemani oleh malaikat Hamatul Arsy dan miliaran malaikat langit lain turun ke bumi menyambut Muhammad. Tala'al badr Nabi Muhammad. Aduh, sakitnya gering deh ya. Aduh, namun tuh gering wae geus lompatan dari itu. Jadi kita ini setiap maulid datang, itu setiap bulan Rabiul datang, kita bergembira menyambut kehadiran junjunan kita Rasulullah Muhammad. Aneh tapi nyata. Kita ini orang Indonesia, sementara Kanjeng Nabi orang Arab. Ya kalau para habaib sih pantas beriman kepada Allah, beriman kepada Kanjeng Nabi karena ada darahnya. Si Opung, aing mah Opur Reja, terus ada teh, sade Panglima Saung, Bau Uceng, Demang, udah karar itu patut. Kok bisa iman kepada Kanjeng Nabi? Kok bisa percaya? Nah kalau para habaib wajar percaya juga, iman juga karena ada darah Kanjeng Nabi. Betul betul. Urang-urang Cikampek, alhamdulillah. Karena nikmatul hidayah yang Allah berikan kepada kita, kita semua beriman kepada Allah dan kepada kerasulan Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Padahal dulu ada orang yang sangat dekat dengan Kanjeng Nabi. Bahkan paman aslinya Kanjeng Nabi, kalau nggak salah bahasa Jawanya paman asli itu paman cer gitu ya. Cer itu asli kan? Cer, kalau Jawa cer itu asli, kalau di Sunda mah certenya adus gitu. Nah, paman asli Kanjeng Nabi, bahkan besanan 2 anak dengan Kanjeng Nabi. Anaknya dia namanya si Utbah, menikah dengan putri Kanjeng Nabi si Ruqayyah. Anak yang kedua namanya Utaibah, menikah dengan putri Kanjeng Nabi namanya Siti Ummi Kulsum. Bahkan rumahnya juga bersebelahan dengan rumah Kanjeng Nabi. Siapa orang itu? Orang itu adalah Abdul Uzza, penyembah dewa Uzza yang lebih kita kenal dengan kunyah Abu Lahab. Kolkolah Abu. Ya, huruf kolkolah ada berapa? 5. Selain dari 5 jangan dikolkolahkan. Lam bukan kolkolah, nun bukan, mim bukan, oghin bukan. Imam di masjid itu tuh Gus, di Masjid Agung pakai jubah ting daster pamajikannya, terus pakai udang-udang, pakai buan Vespa. Begitu nimaman eta lam jeung nun jadi kolkolah kabeh. Alhamdulillahirabbil alamin siratal ladzina an'amta alaihim magedu jadi. Nah, mampu dulu ada ustadz, nah ngajarin anak santri wa amanahum min khauf. Nah, si santrinya ini karena memang masih blow on, wa amanahum min khauf. Jangan ada pe-nya, ini bukan kol-kolah. Oh ya Pak Ustadz, wa amanahum min khauf. Ayat yang lain akhirnya ditutupan talambaina wa amanahum min khauf. Udah sekian jangan ya. Oh nyanyi kiai nate ustad nate ararateur gagaro sasada pe
Siapa? Aduh, Masya Allah. Abu Lahab itu paman asli Kangjeng Nabi, besanan dua anak dengan Kangjeng Nabi. Tapi saya tanya, Abu Lahab iman tidak sama Kangjeng Nabi? Abu Lahab percaya tidak sama Allah? Enggak. Bahkan ketika Kangjeng Nabi dakwah di Jabal Qubais, Jabal Qubais itu bukit yang ada di sebelah masjid di sebelah Masjidil Haram. Kalau sekarang dijadikan istana raja Saudi saya Salman ya. Di lembur saya mah Salman tukang bas. Begitu itu mah raja. Pernah diundang sama Presiden Jokowi. Jadwalnya 2 hari di Jakarta, 3 hari di Bali. Ternyata setelah datang ke Bali, Raja Salman bertahun di Bali. Waduh, nelpon Pak Jokowi, kira-kira nelpon. Assalamualaikum ya, sama-sama kepala negara. Jawab ku Pak Jokowi, Waalaikumsalam, mana enak euy. Ya kira Gus Yasin dengar tosen ieu ya. Cenah betah malah menambah deh semangat. Nyemeureun di Bali mah beda jeung di Jeddah. Nuang martabak ya. Boy. Aduh eta Mang Salman sagala ngebak segala. Oke itu ngebak. Di Jabal Qubais Kangjeng Nabi berdakwah. Masyarakat Quraisy, apakah sampean semua percaya kepada saya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib? Percaya. Apakah kalau saya bilang besok ada hujan di Mekah? Percaya. Kalau orang Sunda Saur Manuk namanya. Kalau besok Mekah ini akan diserang, apa yang saya katakan itu percaya. Kalau percaya kepada saya, mohon maaf, Tuhan kita bukan Lata, bukan Manat, bukan Hubal, bukan Uzza. Itu semua berhala, tidak bisa memberikan madarat dan manfaat. Tuhan kita adalah Allah yang lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Yang pertama menentang bukan orang lain dengan tapi pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Sambil berdiri, mohon maaf, cangkel yang berenang dah. Mari nunjuk ke Kangjeng Nabi. Mohon maaf Gus, aduh hari sini ya yang Gus Yasin ya. Gus Wahid Gus biasa gitu misalnya. Ini Gus Yasin dah. Tabannaka ya Muhammad, ali hadza jama'tana. Bari molotot deh. Sunda kentong. Biasanya Gus Yasin ada terangan ini ya. Kurang ajar. Waduh. Dilakak sia. Masya Allah. Ali hadza jama'tana, hanya karena seperti ini kamu kok mengumpulkan kita semua. Kurang ajar Muhammad. Cangkel balik dia. Pulang dia ke rumahnya, dipanggillah si Utbah, si Utaibah, anaknya, agar menceraikan istri-istrinya, putrinya Kangjeng Nabi. Utbah, Utaibah, ceraikan istri-istri kamu. Aku tidak sudi menjadi besannya Muhammad. Sejak itulah Abu Lahab menjadi musuh besar Islam, musuh besar Kangjeng Nabi. Ternyata kawalat ya. Ketika perang Badar, perang pertama antara Muslim dengan kafir Quraisy di desa Badar, tempatnya di Badar, kebenaran karena teh dalam harita tempatnya Cijalu, mah perang Cijalu deh. Antara tempatnya di Badar, jadi perang Badar. Nyampe di sana kena panah pahanya itu, kena panah pasukan Muslim, dan konon katanya kualat sama Kangjeng Nabi itu 2 tahun dia sakit. Tidak bisa kemana-mana, jadi lumpuh, terus badannya buruk bau. Masya Allah, na'udzubillahimin. Abu Lahab, Abu Jahal itu adalah saudara-saudaranya Kangjeng Nabi, tapi tidak diberikan iman kepada Allah, iman kepada Kangjeng Nabi. Tapi kita orang Cikampek, dibang model gopur aja, dengut ramijut gitu aja. Model Demang, tapi alhamdulillah bisa iman, bisa percaya ke Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena yang kita tunggu-tunggu nanti Gus Yasin ya. Saya cukup sekian saja untuk membukalah
membuka keran. Jadi untuk mah tahun teh anu asalna muriang geja jadi cager ya. Alhamdulillah, aduh masya Allah sakitnya nyata gering gitu. Tenang, panitia mah geus teu kudu mikiran amplop Kang Uyan, daya ka Pak Budiwanto ketua PKS gitu nya. Itu panitia mah geus kajamin leutik sih. Bukan Pak Budi mah pan nya eta da hayang di aku NU teh gitu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.